pertanian rambutan Thailand, proses pembibitan hingga pemanenan. Thailand dikenal sebagai salah satu negara penghasil buah tropis terbesar di Asia Tenggara. Selain durian, manggis, dan kelengkeng, rambutan menjadi komoditas penting yang dibudidayakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor. Dengan iklim tropis yang hangat, curah hujan melimpah, dan teknologi pertanian modern, petani Thailand mampu menghasilkan buah rambutan berkualitas tinggi dengan ukuran seragam, rasa manis, dan tampilan yang menarik. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti perjalanan lengkap pertanian rambutan di Thailand. Mulai dari proses pembibitan, penanaman, perawatan, masa berbunga, pembentukan buah, hingga proses panen dan distribusi ke pasar. Mari kita lihat bagaimana buah tropis yang terkenal dengan kulit merah berbulu ini diproduksi secara profesional. Perjalanan dimulai dari pembibitan. Petani Thailand umumnya menggunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan pohon yang cepat berbuah dan memiliki kualitas yang sama dengan pohon induknya. Sebelum penanaman dilakukan, lahan dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman. Tanah kemudian digemburkan menggunakan traktor agar akar dapat berkembang dengan baik. Lubang tanam dibuat dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian diisi campuran pupuk kandang dan kompos organik untuk menyediakan nutrisi awal bagi tanaman. Setelah penanaman selesai, area sekitar batang ditutup menggunakan mulsa organik untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengurangi pertumbuhan gulma. Selama masa pertumbuhan, pohon rambutan memerlukan perawatan yang rutin. Penyiraman dilakukan sesuai kondisi cuaca, terutama pada musim kemarau. Pemupukan diberikan beberapa kali dalam setahun menggunakan kombinasi pupuk organik dan pupuk mineral yang mengandung nitrogen, fosfor, serta kalium. Unsur hara tersebut membantu pertumbuhan batang, daun, bunga, dan buah. Pada perkebunan modern, sistem irigasi tetes mulai digunakan untuk menghemat air sekaligus memastikan setiap pohon memperoleh kelembapan yang cukup. Pemupukan diberikan beberapa kali dalam setahun menggunakan kombinasi pupuk organik dan pupuk mineral yang mengandung nitrogen, fosfor, serta kalium. Unsur hara tersebut membantu pertumbuhan batang, daun, bunga, dan buah. Pengendalian hama dilakukan dengan sistem pemantauan rutin. Serangga pengganggu, ulat, dan jamur dikendalikan menggunakan pestisida sesuai dosis atau metode biologis agar hasil panen tetap aman dan berkualitas. Pemangkasan cabang merupakan salah satu perawatan penting dalam budidaya rambutan di Thailand. Petani secara rutin memangkas cabang yang mati, terserang penyakit, patah, atau tumbuh terlalu rapat di dalam tajuk pohon. Langkah ini bertujuan agar sinar matahari dapat menembus hingga ke bagian tengah pohon, sekaligus meningkatkan sirkulasi udara di antara ranting-ranting. Kondisi tersebut membantu mengurangi kelembapan yang berlebihan sehingga risiko serangan jamur dan hama dapat ditekan. Selain menjaga kesehatan tanaman, pemangkasan juga merangsang pertumbuhan tunas baru yang lebih produktif. Dengan tajuk pohon yang lebih rapi, proses pembungaan dan pembentukan buah berlangsung lebih optimal. Hasilnya, pohon mampu menghasilkan rambutan dengan ukuran yang lebih seragam, warna kulit yang cerah, dan kualitas buah yang lebih baik saat musim panen tiba. Ketika pohon telah cukup dewasa, biasanya setelah 3 hingga 4 tahun, tanaman mulai memasuki fase berbunga, ribuan bunga kecil bermekaran di ujung ranting. Setelah proses penyerbukan berhasil, bunga mulai berubah menjadi bakal buah berukuran sangat kecil. Dalam beberapa minggu berikutnya, buah berkembang dengan cepat, kulit rambutan perlahan berubah warna dari hijau menjadi kuning, lalu merah cerah. Rambut-rambut khas pada kulit buah juga mulai memanjang, memberikan tampilan yang segar dan menarik.
Selama masa pembesaran buah, petani memastikan tanaman memperoleh cukup air dan nutrisi agar buah tumbuh besar dengan rasa yang manis. Untuk menjaga kualitas buah tetap premium, sebagian petani di Thailand memasang jaring pelindung pada pohon rambutan atau menutupi tandan buah dengan kantong jaring khusus. Jaring ini berfungsi melindungi buah dari serangan burung, kelelawar, serangga, serta mengurangi kerusakan akibat gesekan saat tertiup angin kencang. Selain itu, jaring juga membantu mencegah buah rontok sebelum mencapai tingkat kematangan yang ideal. Dengan perlindungan tersebut, buah rambutan dapat tumbuh lebih sempurna, memiliki warna kulit yang cerah, dan tingkat kerusakan jauh lebih rendah. Metode sederhana namun efektif ini banyak diterapkan di perkebunan modern karena mampu meningkatkan kualitas panen sekaligus menghasilkan buah yang memenuhi standar pasar ekspor. Saat musim panen tiba, kebun rambutan berubah menjadi lautan warna merah yang sangat indah. Petani memanen buah menggunakan gunting tajam atau galah khusus. Buah dipotong bersama tangkainya agar tetap segar lebih lama dan tidak mudah rusak. Setiap tandan diperiksa dengan teliti. Hanya buah yang benar matang yang dipanen. Sedangkan buah yang masih hijau dibiarkan hingga siap dipetik pada panen berikutnya, hasil panen dikumpulkan ke dalam keranjang plastik yang dilapisi bahan lembut agar kulit buah tidak rusak selama pengangkutan. Hasil panen kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang plastik yang dilapisi bahan lembut agar kulit buah tidak rusak selama proses pengangkutan. Keranjang disusun dengan rapi dan tidak ditumpuk secara berlebihan untuk menghindari tekanan yang dapat menyebabkan buah memar atau tangkainya patah. Setelah itu, rambutan segera dibawa ke rumah pengemasan agar kesegarannya tetap terjaga. Sebelum memasuki tahap penyortiran, rambutan terlebih dahulu melalui proses pemisahan daun dan ranting. Para pekerja secara manual memotong dondon yang masih menempel pada tandan serta membuang ranting yang tidak diperlukan. Proses ini dilakukan dengan hat-hat agar tangkai buah tetap utuh dan kulit rambutan tidak tergores. Pemisahan daun membuat tampilan buah menjadi lebih bersih dan menarik, sekaligus memudahkan proses penyortiran serta pengemasan. Selain meningkatkan nilai jual, langkah ini juga membantu menjaga kebersihan produk dan mengurangi risiko pembusukan selama penyimpanan maupun pengiriman ke pasar lokal dan tujuan ekspor. Rambutan Thailand dipasarkan ke berbagai negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Buah segar dikemas dalam kotak berlubang yang menjaga sirkulasi udara selama pengiriman. Selain dijual sebagai buah segar, rambutan juga diolah menjadi buah kaleng, jus, selai, sirup, hingga makanan penutup yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Industri rambutan memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan petani, pekerja kebun, hingga sektor pengemasan dan ekspor, sehingga menjadi salah satu komoditas buah tropis yang penting bagi perekonomian Thailand. Kualitas dan kuantitas merupakan dua faktor utama yang menentukan nilai jual rambutan Thailand. Setelah melalui proses penyortiran, setiap buah diperiksa berdasarkan ukuran, warna kulit, kesegaran, tingkat kematangan, serta kondisi fisiknya. Rambutan dengan ukuran besar, warna merah cerah, rambut buah yang masih segar, dan bebas dari cacat digolongkan sebagai kualitas premium dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Selain kualitas, jumlah hasil panen juga menjadi perhatian penting. Dengan penerapan teknik budidaya modern, pemupukan yang tepat, serta perawatan yang intensif, satu pohon rambutan dewasa mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan kilogram buah dalam satu musim panen. Tergantung pada varietas, umur tanaman, dan kondisi lingkungan. Kombinasi antara hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang konsisten menjadikan rambutan Thailand mampu memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus bersaing di pasar ekspor internasional. Dari pembibitan yang teliti, penanaman, perawatan intensif,
hingga proses panen yang dilakukan dengan hati-hati. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan rambutan Thailand berkualitas tinggi. Tidak heran jika buah tropis ini terus diminati oleh konsumen di berbagai belahan dunia berkat rasanya yang manis, daging buah yang tebal, dan tampilannya yang menarik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar pertanian modern dan industri pangan dari berbagai negara. Sampai jumpa di video berikutnya.